Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di Santremole Channel. Di sini, kita akan menyelami kisah penuh hikmah dari kehidupan, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah dan dimudahkan semua urusan kita dan dimudahkan rezeki kita, amin ya robbal alamin. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita. Jangan lupa absen ya dari aman kalian menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Di sebuah desa kecil di ujung Jawa Timur, hidup seorang pemuda bernama Rahmat. Usianya baru menginjak 25 tahun, namun kehidupannya jauh dari kata mudah. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kayu yang sederhana, berdinding anyaman bambu dan beratap seng yang telah berkarat. Ayahnya telah lama meninggal, dan Rahmat menjadi satu-satunya harapan keluarganya. Setiap pagi, ia bekerja sebagai buruh serabutan, kadang membantu di sawah, kadang mengangkut barang di pasar, kadang menjadi ojek motor bututnya yang sering mogok. Namun ada satu hal yang membedakan Rahmat dari pemuda lain, hatinya. Dalam kesederhanaan hidupnya, ia dikenal jujur, sabar, dan sangat taat beribadah. Ia tak pernah meninggalkan salat, rajin membaca Al-Quran, dan sangat menghormati ibunya. Dalam hatinya, Rahmat hanya berharap bisa hidup cukup, membahagiakan ibu, dan tetap menjaga iman. Suatu malam, Rahmat yang biasa menggunakan wifi gratis dari balai desa, iseng mengunduh aplikasi tukar bahasa. Ia ingin belajar bahasa Inggris, meski hanya bermodal kamus usang dan semangat yang tinggi. Tanpa diduga, di aplikasi itu ia bertemu dengan seorang perempuan dari Swiss. Namanya Clara Muller, usianya 40 tahun, seorang janda kaya yang tinggal di Zurich. Clara awalnya hanya ingin belajar bahasa Indonesia, karena ia menyukai kebudayaan Asia. Mereka mulai berbicara lewat pesan teks. Percakapan awal hanya seputar bahasa dan makanan tradisional. Namun Clara langsung merasa ada sesuatu yang berbeda dari Rahmat. Tidak seperti pria-pria lain yang ia temui secara online, Rahmat tidak pernah flirt, tidak pernah memuji fisik Clara, dan tidak pernah membahas hal-hal yang tak sopan. Clara penasaran. Siapa sebenarnya pemuda ini? Hari berganti hari, percakapan mereka menjadi semakin dalam. Clara mulai bertanya tentang kehidupan Rahmat, dan Rahmat menjawab apa adanya. Ia bercerita tentang ibunya yang sakit-sakitan, tentang rumah mereka yang bocor saat hujan, dan tentang cita-citanya yang kecil tapi tulus, ingin punya warung kelontong agar bisa berhenti jadi buruh. Clara terdiam lama membaca pesan itu. Di balik layar iPad mewahnya, air matanya mengalir. Ia teringat dirinya sendiri. Suaminya meninggal karena kecelakaan pesawat 5 tahun lalu, dan sejak saat itu, hidupnya terasa kosong. Ia punya rumah besar, mobil mewah, perhiasan mahal, tapi ia tidak punya arah. Hari itu, Clara mulai menanyakan hal-hal yang lebih dalam pada Rahmat. Apa yang membuatmu tetap kuat dalam hidup seperti ini? Dan Rahmat menjawab dengan singkat tapi penuh makna. Karena saya yakin, Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang sabar. Kalimat itu menggetarkan hati Clara. Ia bahkan menyalinnya di buku hariannya. Sejak itu, Clara tak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi juga mulai bertanya tentang Islam. Ia bertanya tentang salat, puasa, dan tentang makna kehidupan dari sudut pandang seorang Muslim. Rahmat menjawab semua pertanyaannya dengan sederhana, tidak menggurui, dan selalu rendah hati. Waktu berjalan. Clara mulai menyukai percakapan dengan Rahmat, bukan karena cinta dalam arti dunia, tapi karena hatinya merasa tenang setiap kali berbicara dengannya. Ia merasa seperti kembali menemukan arah hidup yang hilang. Dalam benaknya, ia mulai berpikir hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apa yang akan terjadi kalau aku benar-benar datang ke Indonesia dan bertemu Rahmat? Hari itu, saat langit Zurich mendung dan salju turun perlahan, Clara mengetikkan pesan yang membuat Rahmat tercekat. Rahmat, aku ingin bertemu denganmu. Aku ingin datang ke desamu. Rahmat terdiam lama. Ia membaca pesan itu berulang kali. Jemarinya gemetar. Tak pernah dalam hidupnya ia membayangkan seorang wanita Eropa, kaya, cantik,
berpendidikan, ingin bertemu dengannya. Seorang pemuda miskin dari desa yang bahkan tak punya kamar mandi dalam. Malam itu, Rahmat salat istiharah. Ia tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ia yakin, jika ini takdir dari Allah, maka semuanya akan berjalan dengan cara yang tak masuk akal sekalipun. Dan di balik layar ponsel itu, di negara yang jauh di seberang benua, Clara sudah mulai mencari tiket pesawat ke Indonesia. Matahari pagi baru saja muncul ketika Rahmat bangun dengan jantung berdebar. Hari itu adalah hari yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Clara, wanita asal Swiss yang selama ini hanya ia lihat di layar kecil ponsel, akan benar-benar datang ke desanya. Ia masih sulit percaya. Bahkan ibunya pun sempat mengira Rahmat sedang bercanda ketika ia menceritakan rencana kedatangan Clara. Namun semua itu nyata. Semalam, Clara mengirim foto tiket pesawat dan itinerari lengkap. Ia akan mendarat di Surabaya pagi ini, lalu naik mobil travel menuju desa kecil tempat Rahmat tinggal. Rahmat memakai pakaian terbaik yang ia punya, baju koko putih yang mulai memudar warnanya dan sarung kotak-kotak kesayangannya. Ia meminjam motor dari tetangga, membersihkannya semalaman agar tak terlalu memalukan. Tangannya gemetar saat menyetir menuju tempat penjemputan. Ia tak tahu bagaimana harus bersikap. Ini bukan sekadar pertemuan. Ini adalah benturan dua dunia yang tak pernah seharusnya bertemu. Seorang janda bule kaya raya, dan pemuda desa yang bahkan tak punya rekening bank. Saat mobil travel berhenti, seluruh dunia Rahmat seakan membeku. Dari dalam mobil itu, keluar sosok wanita tinggi dengan rambut pirang terikat rapi, mengenakan kemeja longgar dan celana panjang sopan. Clara tersenyum sambil membawa koper besar dan tas ransel kecil. Tapi yang paling mencolok adalah wajahnya. Tak ada makeup tebal, tak ada perhiasan mencolok. Hanya senyum tulus yang membuat Rahmat benar-benar terpaku. Clara menghampirinya. "Rahmat?" katanya lembut. Rahmat mengangguk kikuk. "Iya, saya Rahmat." Clara tersenyum lebih lebar. "Akhirnya, kita bertemu." Saat Rahmat membawa Clara ke desanya, kabar tentang kedatangan bule cantik langsung menyebar seperti api. Anak-anak berlarian mengintip, para ibu-ibu bisik-bisik di warung, dan para bapak-bapak pura-pura lewat sambil memperhatikan. Mereka belum pernah melihat langsung wanita asing datang ke desa mereka, apalagi dijemput oleh Rahmat, pemuda miskin yang selama ini dianggap biasa saja. Ibu Rahmat menyambut Clara dengan penuh keraguan. Ia tidak bisa berbahasa Inggris, tapi tatapan matanya penuh tanya. Clara langsung mencium tangan Ibu Rahmat sambil menunduk sopan. Ia berkata pelan, "Saya tamu Rahmat, Bu. Mohon izin numpang tinggal sebentar." Meskipun tak sepenuhnya paham, sang ibu bisa merasakan ketulusan dari tatapan Clara. Ia mengangguk pelan. "Iya, silakan, Nak." Clara tinggal di rumah Rahmat selama beberapa hari. Ia tidur di bilik kecil yang disekat dari ruang utama. Ia menolak diajak ke hotel. "Saya ingin tahu hidupmu seperti apa, Rahmat," katanya. Ia ikut mencuci piring di sumur, ikut menyapu halaman, bahkan ikut makan dengan tangan tanpa sendok. Selama itu, Clara mulai merasa dirinya seperti menemukan rumah. Tidak ada kemewahan, tapi ada kehangatan yang belum pernah ia rasakan sejak suaminya meninggal. Ia melihat cara Rahmat merawat ibunya dengan sabar, cara ia salat di waktu tepat meski harus berhenti bekerja di tengah panas, dan cara ia selalu berbagi meski hampir tak punya apa-apa. Pada malam ketiga, di bawah langit penuh bintang, Clara duduk di beranda bersama Rahmat. Angin malam berhembus lembut, membawa suara jangkrik dan aroma tanah. "Rahmat," kata Clara, pelan. "Selama 5 tahun terakhir, aku merasa hidupku kosong. Aku punya segalanya di dunia, tapi aku tidak punya damai." Rahmat diam, menatap tanah. "Kamu tahu, sejak aku mengenalmu, aku mulai belajar tentang Islam. Aku pelajari sendiri, tapi aku merasa belum cukup. Aku ingin mengenal lebih jauh, lebih dalam, dan aku ingin kamu yang membimbingku." Rahmat tersentak. "Kamu ingin masuk Islam?" Clara mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Aku ingin menjadi seorang muslimah. Bukan karena kamu,
Tapi karena hati ini tenang setiap kali mendengar tentang Allah, Rahmat tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menunduk dan menahan air mata. Bukan karena bahagia, tapi karena ia merasa kecil sekali dibanding kehendak Allah yang begitu besar. Hari berikutnya, Clara resmi mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan tokoh agama desa. Warga berkumpul. Ada yang takjub, ada pula yang sinis. Tapi Clara tak peduli. Ia merasa seolah dilahirkan kembali. Dan Rahmat semakin tak mengerti apa rencana Tuhan di balik semua ini. Tapi satu hal pasti, dunia mereka sudah berubah. Selamanya. Setelah Clara resmi menjadi mualaf, desanya Rahmat makin gempar. Warga masih belum bisa percaya. Sosok bule yang selama ini hanya mereka lihat di televisi, kini duduk bersimpuh di masjid kecil desa, mengenakan hijab, ikut pengajian, dan tersenyum ramah pada siapa saja yang menyapa. Tapi tidak semua orang senang. Bisik-bisik mulai terdengar di warung kopi dan serambi masjid. Rahmat pura-pura alim, padahal ngincer harta. Pasti bule itu ada maunya. Siapa yang betah hidup di desa? Jangan-jangan nanti Rahmat dibawa ke luar negeri, ninggalin ibunya. Ujian itu datang bertubi-tubi. Rahmat bahkan sempat dipanggil oleh tokoh desa yang mempertanyakan niatnya. Tapi ia hanya menjawab pelan. Saya tidak pernah minta apapun dari Clara. Dan saya tidak akan kemana-mana. Saya tetap akan di sini, merawat ibu saya, seperti biasa. Sementara itu, Clara juga mulai merasakan tekanan. Beberapa warga bersikap dingin. Bahkan ada tetangga yang tak mau menyapa. Tapi ia tidak menyerah. Ia tetap datang ke masjid, ikut membantu tetangga, dan belajar bahasa Jawa perlahan-lahan. Ia ingin membuktikan bahwa ia datang bukan untuk pamer, tapi karena ia benar-benar jatuh cinta, bukan hanya pada Rahmat, tapi pada kehidupan yang sederhana dan penuh makna ini. Sampai akhirnya, pada suatu sore, Clara memberanikan diri bicara langsung kepada Ibu Rahmat. Bu, saya tahu saya bukan siapa-siapa. Saya jauh lebih tua dari Rahmat, dan saya bule. Tapi saya sungguh mencintai dia, bukan karena fisik atau harta, karena saya tahu dia tidak punya apa-apa. Saya hanya ingin hidup bersamanya, dalam iman dan kesederhanaan. Kalau ibu izinkan, saya ingin menikah dengan Rahmat, dan tinggal di sini, jadi bagian dari keluarga ibu. Ibu Rahmat terdiam lama. Air matanya mulai menetes. Bukan karena marah, tapi karena hatinya yang selama ini keras, perlahan luluh. Anakku Rahmat, bukan laki-laki hebat di mata dunia. Tapi dia selalu berdoa agar diberi pasangan yang takut pada Allah dan menyayangi ibunya. Mungkin, kamu adalah jawaban dari doanya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Clara memeluk Ibu Rahmat. Keduanya menangis, tanpa banyak kata. Pernikahan Rahmat dan Clara digelar seminggu kemudian. Bukan di gedung mewah, bukan dengan catering mahal. Hanya di pelataran masjid, dengan kursi plastik, tenda pinjaman, dan nasi liwet yang dimasak bersama warga. Tapi tamunya luar biasa banyak. Bahkan media lokal datang meliput karena kabar ini sudah viral di media sosial. Janda bule Swiss nikahi pemuda desa miskin di Jawa Timur. Pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua hati, tapi dua dunia. Rahmat mengenakan baju koko putih dan sarung terbaiknya. Clara mengenakan kebaya sederhana dan kerudung putih. Tak ada makeup mencolok, tak ada perhiasan mencolok, tapi ada cahaya yang memancar dari wajah mereka. Saat akad nikah dibacakan, semua yang hadir menangis. Tak ada yang bisa berkata apa-apa, selain takjub pada takdir Allah yang begitu luar biasa. Beberapa minggu setelah pernikahan, Clara membuat keputusan besar. Ia menjual apartemennya di Swiss dan membangun sebuah warung kecil di desa bersama Rahmat. Tapi bukan atas nama dia. Semuanya ia serahkan atas nama Ibu Rahmat. Saya ingin ibu merasa tenang. Dan saya ingin Rahmat tetap jadi dirinya. Tidak berubah karena saya, katanya. Video pernikahan mereka menyebar kemana-mana. Ribuan netizen membanjiri kolom komentar. Masya Allah, semoga langgeng. Cinta karena iman itu nyata. Gak nyangka bule bisa setulus ini. Dari desa kecil, Allah bawa kisah besar.
Dan rahmat? Ia tetap menjadi dirinya. Tetap mengantar beras ke rumah tetangga, tetap salat berjamaah di masjid, tetap mencium tangan ibunya setiap pagi. Tapi kini, ia tak sendiri lagi. Di sisinya, seorang wanita yang dulunya jauh di seberang dunia, kini menjadi bagian dari jiwanya. Bukan karena kemewahan, tapi karena satu hal, iman.